Oke, jadi kita pada hari ini akan membahas modul 10 yang ini ya. Jadi di Jupiter urutannya 10 ke atas. Oh, karena satu ya. Jadi dia urutnya enggak dari nomor ini. Oke, di percobaan 10 nanti ya pada pertemuan ini Anda akan mencobakan bagaimana menguji hipotesis. Ya, hipotesis adalah salah satu unsur di alat statistik. Alat statistik yang disebut juga ya hipotesis testing ya, yang bisa digunakan untuk menguji ya, dengan menggunakan hukum-hukum probabilitas beserta distribusinya yang kita bahas minggu sebelumnya ya, yang kita bahas di sini ya, maupun di distribusi probabilitas ya. Nah, dari situ kita bisa gunakan untuk melakukan namanya hipotesis testing, pengujian hipotesis. Nah, ini merupakan alat yang sangat penting di statistik, terutama saat kita melakukan penelitian. Saat kita melakukan penelitian, kalau kita instrumen untuk mengolah datanya menggunakan statistik, dan memang pada umumnya statistik itu saat ini paling banyak digunakan, untuk penelitian ya, untuk mengambil kesimpulan dari data yang kita punya, yang kemarin kita bahas di sini ya, yang namanya inferensial. Nah, ini ya, ini di inferensial kita Anda sudah mencoba tentunya ya, bahwa dengan statistik kita bisa melakukan estimasi. Nah, itu kan kemarin kan, melakukan prediksi. Jadi manfaat yang paling utama di statistik ya dalam hal inferensial ini kan mengambil kesimpulan ya, adalah statistik mampu melakukan estimasi ya, atau sering juga disebut prediksi ya, memperkirakan. Statistik memang yang paling umum itu digunakan untuk memperkirakan berdasarkan data yang kita miliki. Kita bisa memperkirakan. Ya. Kenapa disebut memperkirakan? Karena data yang kita gunakan itu adalah data sampling sampel ya. Sebagian dari data populasi. Kenapa datanya sampling? Karena kita seringkali tidak mungkin mengolah semua data yang ada. Karena kalau kita gunakan semua terlalu banyak, terlalu besar. Artinya waktu kita untuk melakukan penelitian bisa habis. Nah, dengan statistik, waktu untuk meneliti data yang banyak itu bisa dipersingkat dengan hanya mengambil sebagian datanya. Itulah yang kemarin kita bahas tentang bagaimana cara mengambil sampling. Sampel itu gimana menentukannya, kan kita bahas. Jadi misalkan datanya ada 200 juta, nah itu bisa jadi 200 juta itu hanya diwakili oleh 1000 data saja, atau bahkan mungkin hanya 200 data saja. Nah, itu memungkinkan, sehingga dari situlah kita melakukan pengujian yang disebut dengan pengujian hipotesis. Jadi pengujian hipotesis ini kita memperkirakan parameter-parameter yang ada di populasi ya, dengan memanfaatkan apa yang disebut kemarin dengan probabilitas, dengan distribusi ya, dengan berbagai diagram distribusi yang kita bahas. Yang estimasi ini kemarin setelah kita UTS ya. Nah, estimasi. Dan ini pengujian hipotesis, ini yang hari ini kita bahas ya. Yang di sini kita kan hanya baru bahas estimasi aja ya. Beberapa apa ini namanya, dengan contoh program Python-nya. Kemudian sebelum hari ini kita juga kemarin membahas tentang ini distribusi ya. Juga nggak pakai Zoom. Distribusi ya, sebentar. Nah, ini distribusi.
Distribusi itu secara umum definisinya kalau hanya distribusi saja itu kan sebaran apa? Sebaran jumlah frekuensi ya, frekuensi data ya, frekuensi data kita. Jadi kalau kita punya data yang banyak, nah katakanlah kita punya 100 data. Beberapa data itu kan ada yang sama. Ya, data kita 100. Dari 100 itu datanya ada yang nilainya 2, 3, 7, 2, 3, 5, 6, 7, 9 dan selanjutnya gitu ada 100 buah. Dari data yang 100 buah itu kan ada beberapa yang sama. Nah, yang sama itu dihitung berapa? Yang 2 berapa buah, yang 3 berapa buah, yang 4 berapa buah. Sehingga kita mendapatkan semacam ringkasan data. Ya, ketimbang datanya 100, nah kita mau mengambil semacam karakteristiknya. Nah, salah satu karakteristiknya yang terpenting itu kan namanya distribusi frekuensi. Ya, frekuensi itu jumlahnya tadi. Jadi yang 2 frekuensinya 5, 3 frekuensinya 4, yang 5 frekuensinya 1, yang data 6 frekuensi. Nah, itu disebut distribusi frekuensi. Ya kan? Itu kan disebut distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi itu kalau digambarkan ya antara datanya dengan frekuensinya, itu kan jadi sebuah gambar, sebuah diagram. Itu yang namanya diagram distribusi. Nah, selain distribusi frekuensi juga ada distribusi probabilitas. Jadi nilai yang diukur itu bukan frekuensinya tapi nilai probability-nya. Di mana nilai probability itu nilainya adalah dari 0 sampai 1. Nah, itu juga nanti bisa jadi diagram. Itu yang disebut dengan distribusi. Nah, oleh karena data itu ada yang discrete, ada yang kontinu. Ini ya. Data itu kan ada yang discrete, ada yang kontinu. Maka distribusi pun ada dua. Ada distribusi untuk data yang jenis discrete, ada distribusi untuk data yang jenisnya kontinu. Nah, discrete itu berarti datanya itu ada yang terputus gitu. Jadi nilai X ya, nilai horizontal, nilai data horizontalnya itu di antara dua datanya itu ada yang tidak ada datanya. Misalkan nilai 1 dengan nilai 2. Di antara 1 dan 2 pada sistem kita, ya kalau ada yang pertama nilainya 1, setelah 1 nilainya 2. Nah, di antara 1 dan 2 itu masih ada nggak? Atau masih diperbolehkan nggak ada nilai? Kalau kita anggap ada, karena kita anggap di antara 1 dan 2 itu ada 1,5, ada 1,6, ada 1,1. Kalau kita anggap ada, maka data kita itu disebut datanya kontinu. Karena di antara dua data selalu ada data yang lain. Itu disebut jenis data yang kontinu. Distribusi data yang seperti itu disebut distribusi kontinu. Nah, ada data kita yang lain yang di antara 1 dan 2, nilai tengah-tengahnya nggak ada. Jadi nilainya setelah 1 berapa? 2. Antara 1 dan 2 nggak ada data yang lain. Nah, data yang seperti itu disebut data discrete. Data discrete. Misalkan kita menyebut jumlah adik gitu ya. Ada yang jumlah adiknya 1, ada yang jumlah adiknya 2. Ada nggak yang di antara itu yang jumlah adiknya 1,5? Nggak ada. Nah, dalam contoh itu berarti jumlah adik itu adalah data discrete. Data discrete. Kenapa? Karena di antara dua data yang berurutan tidak ada data lain. Nah, pada data yang seperti itu, kalau kita buat distribusinya disebut distribusi discrete. Ini udah Anda coba kemarin ya programnya. Ini contoh ya ini continue ya. Oh, ini contoh seperti ini jadinya kalau data discrete seperti ini. Jadi ada terpisah gitu ya. Ada pemisah. Kalau yang continue ya rapat ya. Kalau yang jenis data yang nah, seperti ini dia continue rapat. Ini namanya distribusi continue ya. Yang disebut
gambar seperti ini, ya, ini akan sering di statistik digunakan disebut distribusi normal, atau disebut juga distribusi Gaussian, atau kadang-kadang disebut juga dengan Z. Oke, ini Anda kan udah coba ya. Nah, ini kalau uniform ini contoh jenis distribusinya ada banyak sekali. Ininya ya, apa jenisnya ya. Nah, contoh kita punya data seperti ini. Oh, ini kan datanya kalau kita pakai scatter ini kan datanya kelihatan macam-macam gitu ya. Nah, ini kalau kita gambarkan distribusinya, ya maksudnya gini ya, 200 jumlahnya berapa, 400 ini kan, nah, kalau kita hitung, kalau kita melihat data secara keseluruhan kan kelihatan kompleks. Nah, jadi salah satu guna distribusi itu adalah kita untuk melihat semacam ringkasannya ya. Nah, seperti ini deh jadinya. Ini namanya, kalau distribusinya seperti ini namanya distribusinya merata ya, uniform distribusi. Kalau yang normal itu seperti ini. Normal itu yang kayak gambar lonceng ya. Nah, ini contohnya. Kalau seperti ini. Nah, jadi ini kalau pakai scatter, dalam sebaran scatter itu seperti ini. Tapi kalau digambarkan dia ternyata ini adalah distribusi normal. Ini Anda cobakan ya kemarin ya, di minggu lalu ya, ada tugas. Nah, itulah pembahasan kita yang sebelumnya. Ya, sebaiknya di mata kuliah ini Anda kalau dikasih sumber ini Anda cek gitu ya. Karena sekarang banyak sekali untuk belajar itu ya, untuk di zaman Anda ini ya, belajar itu Anda nggak perlu minta bahan tambahan gitu dari dosen ya. Beda kalau di masa saya dulu kuliah, sampai buku dosen itu kita pinjam, kita fotokopi ya, bukunya tebal-tebal. Sekarang mana ada ya? Sekarang cukup kalau hari ini kita membahas tentang statistik inferensial, Anda ketik aja di Google. Udah. Bahannya banyak sekali ya, saking banyaknya nggak bisa kita membaca semuanya. Artinya ya, Anda memperkaya pemahaman di mata kuliah apapun itu harus Anda lakukan gitu ya. Jangan Anda dapat merasa akan dapat ilmu hanya dari kuliah dengan dosen aja. Kan kuliah nggak seperti itu. Kalau lagi bahas ini, nah Anda cari. Nah pasti nanti akan berguna gitu. Ketika Anda nanti sudah terjun ke ini ya, ke dunia kerja atau dunia nyata ya, dunia kerja lah. Karena sekarang kan dunianya nyata juga ya. Ya, atau ketika Anda bekerja pasti setiap ilmu itu nanti akan digunakan. Mungkin nggak langsung, atau mungkin bukan langsung ilmunya tapi turunan. Nah, maka Anda perkaya gitu. Tadi di mana tadi ya yang ada sumbernya tadi sini? Seperti ini. Saya cari ini kemarin yang berkaitan dengan distribusi. Oke, nah hari ini kita bahas masih tentang inferensial ya, statistik inferensial, yaitu pengujian hipotesis. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah hipotesis itu apa? Nah, sayangnya untuk penelitian kita, ya, orang yang dari rumpun komputer, kalau Anda nanti buat tugas akhir, sayangnya penelitian kita itu memang nggak pakai hipotesis. Ya, kalau Anda lihat skripsi senior Anda yang sudah lulus, memang kita nggak pakai hipotesis, karena kita mengikuti metode di teknik. Ya. Kita menganggap penelitian kita itu adalah penelitian engineering. Ya. Jadi kita membuat produk. Gitu. Metodenya kita pakai metode sendiri untuk mengujinya. Memang nggak pakai metode hipotesis. Tapi teman-teman Anda itu yang di sastra, yang di ekonomi, itu di skripsinya itu pakai hipotesis. Apalagi penelitian yang bersifat sosial.
Mereka harus mengajukan hipotesis. Kalau di kita hipotesis itu semacam rumusan masalah. Nah, pertanyaan penelitiannya apa? Nah, gitu, apa yang mau dibuktikan pada penelitian kita? Nah, itu kita biasanya menjawabnya dengan produk yang kita buat. Ya. Kita menguji bahwa misalkan ya Anda menguji dengan metode pengembangan software yang metode A ternyata bisa digunakan untuk memecahkan solusi ini. Nah, itu kalau kita ya. Tapi nanti jenis penelitian lain yang ada datanya, kemudian data itu dihitung. Nah, itu ada namanya hipotesis. Hipotesis itu juga pertanyaan penelitian. Contohnya gini ya. Tinggi rata-rata orang Denmark lebih dari 170 cm. Nah, itu hipotesis. Hipotesis. Tinggi rata-rata orang di Denmark lebih dari 170 cm. Nah, kalau orang Indonesia gimana ya? Tinggi rata-rata orang di Indonesia lebih dari 160 cm. Itu masih hipotesis. Artinya pernyataan itu perlu dibuktikan. Berarti hipotesis itu apa? Sebuah pernyataan yang perlu untuk dibuktikan. Itu namanya hipotesis. Namanya hipotesis. Nah, harus diuji. Nah, namanya pengujian hipotesis. Namanya pengujian hipotesis. Nah, cara-cara yang umum yang sudah diformalkan ya untuk menguji hipotesis itu adalah dengan statistik. Namanya hipotesis testing ya. Atau misalkan jumlah orang yang kidal di Australia ada 10% kalau di sini contohnya. Nah, itu juga hipotesis. Itu hipotesis ya. Hipotesis atau disebut klaim ya. Klaim atau pernyataan dari hipotesis. Oke, itu dulu yang pertama. Jadi hipotesis adalah pernyataan. Pernyataannya tentu harus ada parameter statistiknya ya, nggak sekedar ngomong-ngomong gitu ya. Kalau orang statistik kan ngomong rata-rata, paling tinggi, ya persennya sekian. Nah itu kan kalau orang statistik. Jadi di dalam pernyataannya harus ada parameter statistik. Jadi pernyataan yang butuh pembuktian, itulah hipotesis. Oke, itu dulu apa itu hipotesis. Yang kedua, hipotesis itu dikenal ada dua. Ada hipotesis 0, ada hipotesis 1. Ada 0, ada 1. Sebenarnya 0 dengan alternatif. 0 dengan alternatif. Kenapa mesti ada dua? Nah, hipotesis yang dua ini, yang 0 itu biasa ditulis gini ya, H0, H1 gitu. Kedua hipotesis ini harus berlawanan atau disebut harus eksklusif. Artinya harus yang benar itu nggak boleh kedua, harus salah satunya yang benar. Sehingga kita uji salah satunya. Berarti kalau H0-nya benar, H1-nya salah. Kalau H1-nya salah, H0-nya benar. Gitu nanti. Jadi ada hipotesis 0 atau 0, ada hipotesis alternatif itu 0-nya nggak ke bawah. Ya. Kalau mau buat ke bawah itu gini, ini dikasih tanda string. Kalau Anda yang ini ya, lagi nulis nulis di Jupyter. Jadi tanda string itu untuk buat rumus. Ini kan string itu rumus. H garis bawah 0, garis bawah itu supaya 0-nya ke bawah. Jadi kalau saya jalankan, jadi H0 ya, atau seperti ini H1. Itu cara menulis rumus-rumus begini di mana Pak belajar? Ini Anda ke Hem. Nah, di sini nih, di Markdown, itu ada baca itu ada lengkap. Kan kemarin kita cara buat hurufnya jadi besar gitu ya. Ini ya, hurufnya besar, agak kecil. Ini masuk ke dalam apa ya? Nah, di sini nih, kita baca cara-cara. Ya kayak Anda nulis di WA lah ya. Di WA kan tebal, miring ya. WA warna bisa nggak ya? Belum bisa ya. Kita paling tebal aja ya, tebal, miring. Ya itu
format setiap aplikasi itu punya dia cara-cara untuk ngatur ini. Oke, kita kembali, ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Nah, hipotesis nol dan hipotesis 1 atau H0 atau H1 atau HA ya. Ini kadang-kadang disebut juga HA ya. Saya kasih atau HA. HA itu supaya dia jadi rumus string nah, di antara string ya. Jadi kalau saya run, nah ini jadi HA nih. Ini ada spasi ya, ada spasi. HA. Hanya pakai spasi ya. Spasi atau apa itu? Enggak ya. Oh ya, memang berjarak ya. Oke, ini HA. Jadi ada H0, ada HA, dan harus berlawanan. Contoh ya. Contoh H0-nya ditulis tinggi rata-rata orang Denmark adalah 170 cm. Itu disebut H0. Disebut H0. Tinggi rata-rata orang di Denmark adalah 100. Nah, contoh H1-nya adalah tinggi rata-rata orang di Denmark lebih dari 170 cm. Untuk H1. Jadi kalau dilihat kan ini nggak mungkin kedua-duanya kita setujui. Pasti salah satu yang kita setujui. Nah, pernyataan ini kalau kita tulis, biasanya di statistik ditulis begini. Rata-rata di lambang diwakili oleh ini huruf U ya ini. U ini ya, bio 170 cm. Nah, ya H1-nya lebih besar sentimeter. Nah, ini yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Orang Denmark ya. Orang Denmark itu tingginya dia 170 ya, di atas 170 atau lebih dari 170. Ini yang mana yang benar? Nah, yang mana yang benar? Jangan langsung jawab. Ya, sebagai seorang akademisi ya, apalagi peneliti ya yang sudah belajar statistik, kita nggak bisa jawab kalau nggak punya data. Mana yang benar? Oh, tunggu, saya olah dulu datanya. Sebelum datanya diolah, saya ambil dulu data. Maka datanya kita kumpulkan. Dari data nanti kita hitung dengan beberapa rumusan ya. Jika data mendukung hipotesis alternatif, maka kita menolak hipotesis nol. Jadi kalau dari data kita ternyata terbukti yang benar itu H1, berarti H2 kita tolak. Jadi ada dua nanti, menerima dan menolak. Ya, apakah itu H1 atau H0 ya, H0 atau H1. Berarti sebaliknya kalau kita mendukung hipotesis, kalau kita tidak mendukung hipotesis alternatif atau kita menolak hipotesis alternatif, berarti kita menerima, mengambil ya, atau di sini lebih tepatnya ini menerima hipotesis nol. Hipotesis nol. Ini supaya Anda sering-sering melihat ini ya. Ini cara nulisnya supaya jadi HA, kasih tanda string, kasih H, kasih garis bawah, kasih A. Nah, kalau saya jalankan, nah ini jadi HA. Ini kalau saya mau buat jadi H0, dalam kurung string, di antara tanda string, ini H garis bawah 0. Nah, itu cara nulis ya. Jadi di Jupyter ini Anda harus belajar juga cara nulis rumus-rumus. Oh ini ada lagi H, iya kadang ditulis HA, ya. Nggak perlu lagi ya. Nah, di atas sudah ada kan. Kalimat tidak perlu lagi. Nah, ini HA tadi atau sama dengan apa ini HA? Ada yang tadi dengar? HA sama dengan apa? HA sama dengan apa? Selain HA, hipotesis alternatif sama dengan? Halo? Oh, ini Anda masih ada nggak ya? Saya ngomong sendiri nggak ya? Halo? Wah iya nih. Lepas Zoom ya. Masih ada nggak ini? Ya masih ada kok, diem-diem aja. Takut saya. Ini tadi alternatif tadi apa? H berapa alternatif?
Sama dengan H1. 1, Pak. Iya. Kenapa mic-nya rusak juga? Ini banyak yang rusak mic ya. Udah lama nggak dipakai mic-nya, udah 2 minggu ya. H1, HA, H1. Jadi hipotesis alternatif kadang disebut H1, kadang disebut HA. Hipotesis 0 atau 0 disebut H0. Ya. Oke, itu tentang hipotesis. Ya, tentang hipotesis. Karena kalau nggak paham ini, Anda tidak diakui ya dari kuliah statistik. Apalagi ini sampai statistik 2 ya. Nggak tahu hipotesis. Di dalam sehari-hari juga orang sering ngomong, hipotesis saya, dia itu akan gagal. Nah, kan gitu ya, hipotesis. Jadi kalau orang-orang akademis sering, kata hipotesis itu sering digunakan semacam itu apa, memperkirakan. Hipotesis. Saya punya hipotesis bahwa Dharma Persada ini akan menjadi kampus yang 5 besar di Jakarta. Gitu. Itu hipotesis. Berarti apa itu ya? Dugaan atau apa? Ya, kalau dugaan kan bahasanya agak ini kurang ilmiah ya. Estimasi atau prediksi. Hipotesis. Nah, untuk melihat apakah hipotesis itu seberapa kuat hipotesis itu diterima atau ditolak, itu tergantung data. Itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua masalah signifikan. Nah, signifikan. Jadi kalau Anda nanti orang bicara hipotesis, seringkali ada kata-kata signifikan. Wah, itu kurang signifikan. Signifikannya sekian persen gitu. Kayak pemilu kemarin ya. Pemilu kemarin. Bahwa kalau di pemilu itu quick count ya. Nah, quick count-nya si A menang 55% dengan signifikansi 0,05. Nah, jadi yang dia sebut itu tadi hipotesis, tapi ada signifikan. Signifikan itu sering dinyatakan dengan ini ya. Ini bacanya apa ya? Simbol ini bacanya apa? Siapa yang tahu nih, simbol ini bacanya dengan apa? Alpha bukan, Pak? Ya, alpha. Kita tulis ya, alpha. Nah, lihat tuh, cara membuat alpha itu alpha garis miring dengan tanda string. Nah, ini alpha ya, dengan alpha. Ini maksudnya masalah ini kan sebenarnya kan baik estimasi ya maupun pengujian hipotesis ini kan nanti hasilnya kan sebenarnya probability ya. Probability itu kan berarti kan ada kandungan ketidakpastiannya ya. Uncertainty-nya kan ada ya, probability ya. Jadi alpha itu masalah ketidakpastian. Ketidakpastiannya berapa persen kemungkinan bahwa misalkan kita ya umumnya kan yang diuji itu nanti hipotesis 0 ya. Bahwa hipotesis 0 itu ditolak. Hipotesis 0 itu biasanya hipotesis yang menyangkal teorinya. Jadi kenapa kita bisa membuat dugaan? Karena kan kita punya teori. Orang yang nggak punya teori dia nggak bisa punya hipotesis. Nah, biasanya yang kita jadikan hipotesis itu adalah hipotesis yang menolak dugaan kita dari teori yang nanti disebut dengan hipotesis 0. Misal ya, kalau kita menduga Dharma Persada akan kalau kita membuat pernyataan hipotesis Dharma Persada akan jadi 5 besar di Indonesia, maka kalau kita meneliti kita harus pakai hipotesis 0. Hipotesis 0 itu buktinya harus yang pernyataannya harus berlawanan. Jadi hipotesis 0 itu bunyinya harus bahwa Dharma Persada 5 tahun yang akan datang akan masuk tidak akan masuk ke 5 besar perguruan tinggi di Indonesia. Jadi harus yang berlawanan gitu, itu namanya hipotesis 0. Nah, hipotesis 0 itu biasanya ada tingkat signifikannya.
tadi disebut dengan alfa ya. Jadi yang menyangkal hipotesis nol itu apakah 10%, 5%, 1%. Gitu. Jadi tingkat signifikan yang lebih rendah berarti bukti bahwa data lebih kuat untuk menolak hipotesis nol. Jadi kalau nanti dari data kita menghitung nilai ininya ya, nilai alfanya lebih rendah dari yang kita tentukan. Ini nanti kita tentukan, berarti kita menolak. Kalau lebih rendah, kita menolak. Artinya lebih rendah berarti kan persennya itu lebih kecil ya. Ya ini sambil kok rupanya besar. Pada dasarnya nilai signifikan yang benar itu berapa, Pak? Ini bukan masalah benarnya. Kita membuat batasan aja yang kita terima, yang kita ikhlaskan, faktor kesalahannya berapa persen. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, itu yang namanya tadi uncertainty ya. Jadi saya menentukan nggak usah apa. Jadi tergantung target kita mau targetnya yang semakin bagus atau apa. Kalau kita mau buat yang targetnya bagus, kita buat yang sekecil-kecilnya. Berarti kalau datanya nanti kurang mendukung ya, hipotesis nolnya akan diterima ya. Kalau hipotesis nolnya kan berarti kan dugaan kita ditolak ya. Oke. Nah, misalkan ya nilai nilai signifikan yang lebih persen ya bukan berarti kita menolak hipotesis. Seperti kita menolak hipotesis. Tetapi ya kita hanya berharap gitu ya. Ya. Jadi kalau pakai pre dia masuk ke depan ya. Nah, dia masuk ke depan. Jadi kalau misalkan level signifikannya 0,05 itu berarti bahwa ketika kita menolak hipotesis nol, kita berharap berharap hipotesis nol itu ditolak. Berarti ada 5 dari 100 yang menyatakan bahwa dari data kita bahwa hipotesis itu ditolak. Oke. Nah, kemudian setelah kita menentukan menentukan signifikannya, ada namanya tes statistik ya. Statistik uji ya, atau uji statistik. Nah, uji statistik ini digunakan untuk menguji hipotesis kita. Untuk menguji hipotesis kita ini digunakan sebagai nilai standar ya. Nah, ini tentunya dihitung dari sampel, nggak dari populasi. Kesimpulan kita nanti tentang populasi. Tapi waktu yang kita olah kan cuma sampelnya. Nah, itu kita menggunakan uji statistik. Nah, uji statistik inilah yang kita menggunakan distribusi ya. Yang kemarin kita bahas ya, distribusi. Nah, kita nanti bisa menggunakan distribusi normal, kemudian tadi distribusi Z ya, distribusi student T atau kadang-kadang disebut juga distribusi T. Nah, distribusi normal ini digunakan untuk menguji secara proporsi, distribusi T digunakan untuk menguji secara populasi secara rata-rata ya, rata-rata populasi. Tipe ya. Kalau ada tipe lain nanti Anda aja yang ganti sendiri. Oke. Nah, kemudian ini pendekatan ya, pendekatan cara menguji. Nah, cara menguji itu ada dua, ada yang pakai CP, ada yang pakai p-value. Kalau CP itu critical value ya, nilai kritis, dan ini ada yang dengan pendekatan p-value. Nah, kalau critical value ini menggunakan jadi ini ditentukan nilai CP-nya. Nah, nanti di sini nilai signifikannya di sini ya. Jadi nilai signifikannya berada di dalam di dalam area merah ini. Nah, nanti kita menyebut nanti dibandingkan antara nilai CP tadi apa ini critical value dengan nilai uji tes. Ya, ini kan uji tes nanti ada rumusnya dengan uji tes. Kita bandingkan nanti mana yang lebih besar, CP atau TS.
Nah, dari sinilah nanti kita tahu apakah hipotesis nolnya diterima atau ditolak. Jadi secara umum disebutkan kalau uji statistik berada di dalam wilayah penolakan, ini kan wilayah ditolak ya, maka hipotesisnya ditolak. Nanti uji statistik kita sebut dengan TS. Atau nilainya berada di sini, yang di dalam sini, maka H0-nya ditolak. Ya, misalkan ya dari hasil uji statistik nilainya 2,3. Nah, nilai CP-nya 2. Nilai CP-nya 2 nanti. Maka kalau nilai 2 ini diambil dengan nilai signifikan 0,05. Nah, berarti dalam hal ini hipotesisnya ditolak. Karena nilai TS lebih besar dari nilai CP. Atau nilai CP lebih kecil dari nilai TS. Nah, itu contoh untuk CP. Nah, sekarang kalau kita tidak uji statistiknya, kita mau uji nggak pakai critical value, tapi pakai pendekatan p-value ya, pakai p-value. Nah, kalau pakai p-value ini apa? Pendekatan p-value itu yang kita cek itu adalah nilai p-value dengan nilai uji statistiknya. Nah, kita bandingkan gitu. Kita bandingkan dengan nilai tingkat nilai alfa tadi ya, dengan nilai signifikan tadi. Dengan nilai signifikan tadi. Jadi kalau ini nilai nilai tingkat signifikannya, nah nilai p-value-nya di sini. Nah, nanti kita cek ini nilai t-testnya. Jadi kalau p-value-nya lebih kecil dari nilai signifikan, maka hipotesisnya kita tolak. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Nah, nanti kita ke kasus. Ya. Contohnya ini tentang yang kemarin juga kita gunakan ya, tentang pemenang hadiah Nobel. Yang mau kita cek itu apanya, fenomena yang mau kita cek ada yang lahir di Amerika ya. Jadi pemenang hadiah Nobel yang lahir di Amerika. Nah, hipotesis kita atau klaim kita adalah lebih dari 20% pemenang hadiah Nobel itu lahir di Amerika. Nah, itu klaim kita sebut dengan P nanti. Itu klaim kita. Jadi, lebih dari 20% pemenang hadiah Nobel itu lahir di Amerika. Nah, ini mau kita uji ini. Hipotesis ini mau kita uji. Nah, tentu kita harus ngambil datanya kita ambil. Nah, setelah kita ambil datanya, kita dapat sampel. Sampelnya kita ambil 40 aja. Dari sekian banyak pemenang hadiah Nobel, kita ambil 40 sampel secara acak ya, secara random untuk ngambilnya. Nah, dari 40 itu ternyata 10 itu memang lahir di Amerika. Nah, gimana cara kita menghitung ini kalau kita mau menggunakan pengujian hipotesis ini? Nah, kalau kita menggunakan pengujian proporsi, nah, nanti pengujiannya ada dua ya, bisa proporsi, bisa dengan mean. Pengujian proporsi, bisa hipotesis diuji dengan nilai rata-rata ya. Kalau kita pakai proporsi, nah menggunakan rumus ini. Jadi pertama kita hitung dulu proporsi sampelnya kan dari 10 kan, dari 40 kan 10 tadi ternyata dari sampel kita. Ini kan kalau kita ambil probability-nya kan dapat nilainya 0,25 atau 25% ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Jadi ini P yang ada topinya ini ya, P topi dikurang P yang merupakan ini kita ya, klaim kita. Nah, dikurangkan, kemudian nanti ini diakarkan nilai P yang kita klaim 1 kurang P nanti dikali ini N ini jumlah sampel kita yang jumlahnya tadi sampelnya 40 tadi. Nah, ini kita masukkan, kita hitung. Nah, setelah dihitung ini dihitung. Nah, dari perhitungan inilah didapatkan bahwa nilai apanya? Ini ya, nilai hipotesis proporsinya nilainya 0,79. Nah, ini bisa kita, kalau ini rumus ini tentu kalau bisa kita hitung pakai Python. Nah, seperti ini gitu. X 10 ya. N-nya 40 tadi, P-nya 0,2. Oke. Kemudian ini kita masukkan ya. Ini tadi apa, mendapatkan probability ya.
probability nilai probability atau nilai proporsi ya. Di sini disebut nilai proporsi dari sampel kita. Kan dari 10 tadi ada 40. Berarti ini 10 dibagi 40. Yang tadi nilainya berapa tadi? 0,25. 10 bagi 40. Nah, ini kita hitung pakai rumus ini. Untuk menghitung mendapatkan nilai hipotesis proporsi ini kita hitung ini. Jadi nilai tes ini TS ini adalah uji tesnya ya, uji statistiknya ya, testing statistik kita dapatkan. Nah, ini kalau kita tadi udah dijalankan. Jadi saya clear dulu ya. Nah, ini kalau dijalankan didapatkan nilai uji statistik secara secara hipotesis proporsinya 0,79. Jadi kalau ini dalam bentuk kalimat, program di atas hasil uji statistiknya atau kalau kita singkat dengan TS nilainya 0,79. 0,79 ini artinya apa? Apakah berarti hipotesis yang menyatakan lebih dari 20% pemenang hadiah Nobel lahir di USA? Apakah ini diterima atau ditolak? Diterima atau ditolak. Nah, maka kita harus menggunakan uji tes. Apakah nanti menguji tesnya kita pakai CP? Ya. Kan ada dua ya. Apakah kita menggunakan CP atau menggunakan p-value? Nah, kalau pakai CP di Python sudah ada perhitungannya ya dengan menggunakan mengambil ini ya nilai dari tabel distribusi normalisasi. Nah, itu kita hitung karena kita anggap nilai signifikannya 0,05. Jadi 1 dikurang ini alfanya ya, alfanya kan 0,05. Jadi nilai CP-nya didapatkan 1,69. Nah, 1, dengan nilai. Nah, berarti dari sini kita bisa kita inikan bahwa nilai TS-nya 0,79 dan nilai CP-nya 1,69. Nah, dengan menggunakan uji apa ini? Pada pengujian proporsi ini ya, kalau nilai TS lebih besar dari nilai CP, maka berarti nilai TS-nya berada di wilayah penolakan. Kalau nilai TS lebih besar, ya. Kalau nilai TS lebih besar dari nilai critical value, critical value kan nilainya 1,6. Ya, 1,649 ini ya. 1,69. Sementara nilai TS-nya 0,79. Nah, kalau lebih besar maka ditolak. Nah, ini diterima atau ditolak? Ya, kita pakai program aja. If TS lebih besar dari CP, maka hipotesis ditolak. Else, hipotesis diterima. Ini mana? Diterima atau ditolak hipotesis? Ayo. Diterima atau ditolak? Kalau datanya seperti ini. Halo? Diterima atau ditolak? Nah, ini enggak, berarti ini. Siapa yang perhatiin? Diterima atau ditolak? Diterima Pak CV-nya. Diterima. Jadi jika nilai TS lebih besar, dari CV, ya, maka kita menolak, maksudnya menolak hipotesis 0. Ini lebih besar atau lebih kecil TS? Lebih besar atau lebih kecil ini TS dari CV? TS sama CV mana yang lebih besar? TS-nya lebih kecil, Pak. TS-nya lebih kecil. Berarti terima. Jika TS lebih besar. Ditolak. Iya, jika TS lebih besar. Lebih besar.
Ya, hipotesis nol diterima. Dan nilai TS lebih besar dari CV. Ya, oke. Kemudian, nah ini kan kalau pakai CV ya. Sekarang kalau pakai p-value. Nah, kalau pakai p-value, nanti kita hitung dulu p-value-nya. Ini pakai di Python, menghitung p-value itu adalah 1 dikurang nilai TS tadi. Yang nilai TS-nya berapa tadi? TS-nya 0,79 tadi. Nah, ini. Mana dia? Nah, ini dihitung ini. Sehingga didapatkan nilai p-value-nya 0,279. Nah, kalau di sini beda rumusnya. Nah, rumusnya adalah kalau p-value-nya lebih kecil dari nilai alfa, p-value nilainya lebih kecil dari nilai alfa yang kita tentukan, maka kita tolak. Kita tolak. Nilai alfa kan 0,05 kita tentukan. P-value-nya is smaller, significant value. Oke, nah ini sama ya programnya. Kalau di Python, if value lebih kecil, if value ini kita sudah dihitung ya di rumusnya ya. Maka dia ditolak, kalau ini dia diterima. Oke. Nah, kemudian selain dengan apa tadi ini di atas dengan pengujian dengan hipotesis proporsi, yang kedua kita juga bisa menguji hipotesis kita dengan menggunakan namanya hipotesis mean. Nah, hipotesis mean. Nah, untuk hipotesis mean ini kita menggunakan kasus yang berbeda. Menggunakan kasus yang berbeda. Jadi rumusnya kalau hipotesis mean, rumusnya seperti ini. Ini nilai X yang ada topinya ya, ini nilai rata-rata, ini dia nilai semacam standar ya nilai rata-rata populasi. Sedangkan ini nilai mu. Nilai mu adalah nilai mean dari sampel. S ini standar deviasi dari sampel. Yang N ini sampelnya. Ini rumus untuk pengujian hipotesis secara mean ya. Kalau tadi kan secara proporsi. Secara proporsi rumusnya ini. Makanya kita ambil nilai proporsinya berdasarkan ini. Ternyata 10 dari 40 gitu. Kalau ini dari berdasarkan nilai min-nya. Ya, tadi, nah, ini contohnya ya, populasinya masih sama ya, di pemenang hadiah Nobel. Isi aja ya, pemenang hadiah Nobel. Nah ini fenomena yang mau dilihat adalah umurnya, umur saat menerima Nobel. Umur saat menerima Nobel. Kalau tadi ke tempat tinggalnya ya, itu kasus yang kedua kita ambil umurnya. Nah, hipotesisnya atau H0 ya, hipotesisnya adalah rata-rata umurnya itu 55. Hipotesis nolnya. Berarti kalau hipotesis nolnya ini berarti kan H1-nya atau H alternatifnya. H1 ya atau H alternatif. Ini pakai ini aja ya. Gimana tadi? Begini, tanda begini, atau H alternatif. Berarti umur penerima Nobel itu di atas 55. Nah, ini mana yang benar? Ini. Salah ya. Ini tanda string. Apa? String. Oh, 2. Ya, 1 ya, tanda garis atas kosnya 1. Nah, ini. H1 atau H alternatif. Ini H aja ya. Kan tadi udah disebut ya. H1 atau HA. Tanda string.
variabelnya 55. Nah, ini yang mau kita uji kan H0. Nah, pakai rumus yang di atas ini. Dengan data, kalau kita dapatkan ya dari data sampel kita dapatkan nilai mean-nya 62,1, nilai standar deviasinya 13,46. Kemudian sampelnya 30. Nah, ini kita masukkan ke rumus ini. Nah, setelah dimasukkan ke rumusnya didapatkan nilainya 2,889. Ini adalah nilai pengujian hipotesis mean. Nah, ini yang nilai ini pun bisa kita uji. Ini kalau kita masukkan ke Python ini ya, 2,889. Ini kan dihitung manual ya. Ini pun bisa kita uji. Nilai TS-nya kan didapatkan 2,889. Ini silakan Anda uji. Nanti di tugas yang kedua ini, silakan Anda uji, baik menggunakan pengujian CP maupun pengujian p-value. Hipotesis nolnya ditolak atau diterima. Tugas Anda dengan cara yang sama seperti kasus yang nomor 1 di atas. Oke, ini ya itu tugasnya dia. Nanti nilai tingkat signifikannya kita tetap menggunakan nilai 5%. Ini alfanya ya, 0,0 tugas Anda. Oke, itu untuk pembahasan kita. Anda silakan ini Adi, saya kasih lagi ini sumbernya. Anda baca aja dari sumbernya. Salah satu sumber ya, sumber lain. Oke, itu pembahasan kita pada minggu ini beserta dengan tugasnya. Ada pertanyaan?